Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wasatiyah Channel yang kami banggakan, mari kita lanjutkan dengan vlog ke-54 sharing Wasatiyah Channel dengan judul Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Tokoh Reformasi dan Negarawan. Pemirsa yang berbahagia, mari kita bersama flashback ke masa reformasi tahun 1998. Sejarah mencatat 4 tokoh reformasi yang dengan sinerginya kelompok mahasiswa dan elemen lainnya telah menghasilkan hentakan energi yang agung, tidak terbendung, menghantarkan pergantian kekuasaan Orde Baru ke Orde Reformasi. Tentu 4 tokoh ini tidak serta-merta tampil memanfaatkan momentum saja, tetapi melalui proses panjang, perjuangan yang konsisten dengan jalan dan caranya masing-masing. Pasca reformasi, tokoh-tokoh ini terus berjuang untuk negara tercinta melalui jalan politik masing-masing, dan selalu menjadi rujukan bagi setiap anak bangsa yang berjuang di jalan yang sama. Jika Amin Rais, Megawati, Gus Dur berada di panggung politik nasional, masing-masing menjadi ketua umum partai dan menjabat di eksekutif dan legislatif, maka Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja tetap konsisten mengayomi rakyat dengan Kesultanan Jogja dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsisten sebagai seorang negarawan. Mengikuti goresan jejak sejarah, kita dapat melihat bahwa sosok-sosok Gus Dur, Megawati, Amin Rais berada dalam panggung politik nasional yang syarat dan penuh godaan dan sangat rawan terpeleset, tipis dan transparan untuk menggelincirkannya dari sosok negarawan menjadi sosok petualang politik. Panggung sidang istimewa tanggal 23 Juli 2001 menjadi saksi. Tulisan-tulisan dalam bentuk artikel di media sosial maupun buku-buku yang diterbitkan seperti Menjerat Gus Dur menjadi dokumen sejarah, termasuk pernyataan resmi Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang membuktikan bahwa secara ilmiah, fakta ilmiah, pemakzulan Gus Dur adalah proses politik yang inkonstitusional, tidak sah secara hukum tata negara. Saya ingin bicara Gus Dur itu jatuh. Itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara, itu penjatuhannya tidak sah. Tetapi kan saya punya disertasi tentang politik hukum. Kalau di dalam hidup bernegara itu, hukum adalah produk politik. Kalau politik menghendaki ini, hukumnya tidak mendukung, politiknya itu membuldoser hukum. Dan itu bisa terjadi loh, sampai sekarang loh. Bisa. Kalau hukum mengatur ini, tapi konfigurasi politik menghendaki lain, ya hukumnya yang diubah. Lalu dipertahankan mati-matian atas nama formalisme. Pasca pemakzulan Gus Dur, teman sesama, tiga tokoh reformasi menjadi lawan satu sama lain. Gus Dur yang dijatuhkan di satu pihak,
dengan Megawati dan Amin Rais yang menjatuhkan di pihak lain. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Karena itu saya yakin sekali keputusan pimpinan MPR secara kolektif akan dengan mantap insya Allah menggelar sidang istimewa besok, kalau tidak jam 9, jam 10 pagi. Bahwa penyelenggaraan sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Iming-iming dan zat adiktif, depresan, stimulan, dan halusinogen, pemakzulan telah meracuni di antara mereka dan mengubah DNA dari gen negarawan bermutasi menjadi gen petualang politik. Semua bangsa bisa menyimak jejak-jejak goresan sejarah, profil dari beliau-beliau, mereka-mereka yang baru saja kita sampaikan. Setelah Gus Dur wafat, tinggallah engkau, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang masih konsisten dengan pemikiran dan sikap negarawannya. Tentu jika menyadari terbuka jalan bagi yang lain untuk kembali ke jalan negarawan dari jalan petualang politik. Kecuali keris takdir telah tergores secara permanen di catatan Lauhul Mahfuz mereka masing-masing. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.